kali ya. Boleh. Oh iya, wait, aku mau share screen dulu, bentar guys. Oke, jadi sebelum nanti mungkin sambil kita nunggu, kita ada 35 peserta harusnya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kan tadi aku juga udah nanya ya, kalian hari ini kayak banyak yang lelah, banyak yang capek. Jadi nggak usah langsung masuk ke materi. Kita mau kenalan kecil-kecil dulu. Soalnya kan kalau tidak kenal maka nggak sayang. Jadi kita kenalan dulu lewat Jamboard. Nanti teman-teman bisa akses Jamboardnya lewat sini. Itu suaraku clear kan ya? Kalau aman Clear banget, clear banget. Oke, jadi teman-teman boleh buka itu, semuanya udah bisa akses ke sana. Terus kita next ke halaman berikutnya. Jadi ini halaman depan aja supaya nanti Jamboard ini bisa dipakai setelah kita selesai minggu ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih mau berkenalan dan lain-lain bisa lihat di sini. Contohnya, ya aku udah share screen kan ya, sorry. Oke, jadi ini aku udah ngasih contoh aku sendiri gitu. Nanti teman-teman bisa ngelakuin juga. Boleh taruh foto teman-teman sama satu sticky notes atau sticky notesnya boleh lebih daripada satu sih gitu. Cuman isinya nama teman-teman siapa, terus mungkin currently kerja atau kuliah di mana, atau kuliah apa, ngambil apa. Sama yang terakhir fun fact. Jadi kemarin di Discord kan udah ditanya ya sama Kak Diah gitu sama Kak Putri, itu fun fact teman-teman apa, kenalan juga, cuman kan kalau di chat gitu suka hilang dan harus nge-scroll males kan. Jadi kita buat di Jamboard aja kayak gini. Contohnya kayak gini, jadi aku gitu ya, aku coba perkenalan. Halo teman-teman, aku Denis. Aku mentor di kelas DS2 di sini. Currently aku udah nggak bekerja lagi karena mulai bulan depan aku akan mulai master aku, Master of Science, ngambil master di Applied Analytics di Columbia University. Ya jadi aku sebenarnya minggu depan akan flight ke US. Terus selama ini aku udah 2 years experience di data analytics. Jadi aku selama ini kerja sebagai data analis, udah di 2 tempat. Yang pertama di salah satu e-commerce di Indonesia, sama apa ya, hintnya e-commerce warna hijau. Terus aku pindah ke startup fintech, base-nya di Singapura kemarin. Tapi karena harus ngambil S2 jadi aku resign gitu. Fun fact-nya, jadi aku punya kuping, tapi kuping aku itu beda ukuran. Aku bingung nunjukinnya gimana ya. Cuman intinya aku lahir dengan kuping yang beda ukuran gitu. Tapi fungsi pendengarannya nggak ada yang berubah. Jadi fungsi pendengarannya 100% normal. Cuman ukurannya aja beda. Aneh deh, yang kanan tuh lebih kecil daripada yang kiri gitu. Tapi kalau kata mamaku itu membawa hoki dalam hidup. Jadi ya udah, nggak jadi insecure gitu. Contohnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai ngisi. Nanti aku akan menunggu isinya di sini. Nanti kalau nggak cukup di page yang ini, nggak usah dipaksa karena kita punya banyak page. Jadi bisa digeser-geser aja. Oke, buat mentor Kak Vero sama TE silahkan ngisi juga. Nanti sekalian kenalan. Ini para TE belum pada balik ya? Ya, aku juga belum lihat nih TA. Ya, aku udah melihat ada Azra di Ada sini. di sini kok. Udah ada Ezra. Oh, Azra. Azra. Halo. Hai. Sama oh iya benar. Aku taruh di Q&A box aja deh biar nggak wait, biar nggak hilang. Oke, itu ya. Ada di Q&A box link Jamboardnya. Gimana ya? Link Jamboard ada di Q&A box. Oke. Nah, udah boleh mengisi. Bisa edit kan ya teman-teman BTW? Nah nih, udah ada yang ngopi nih punyaku. Aku harus merefresh sepertinya ya. Sebentar. Nah, udah banyak kenal nih Mas. Oke, boleh diisi dulu.
Sambil menunggu. Tiga 33, berarti masih kurang 2 orang. Nah, tuh. Udah mulai bermunculan nih foto-foto. Nah, ini juga. Banyak banget. Bentar. Nah, balik dulu ke page depan. Aku kasih waktu sampai kapan ya? Sampai lama-lama kali. 19.35 deh. Cukup lah 3 menit ya. Nanti kalau misalnya fotonya mau menyusul boleh kok, jadi post it-nya dulu gitu. Oh, ini TE 22 sudah datang. Oke. Aku refresh lagi deh. Oke. Ini Kak Vero udah ngisi nih. Jadi Kak Vero akan jadi fellow mentor aku. Kak Vero boleh kenalan mungkin sambil menunggu. Ya. Jadi aku bakal temenin Denise jadi mentor di kelas ini. Aku Veronica, sekarang kerja sebagai data engineer di salah satu startup technology company yang gimana Azra? Kita kasih tahu nggak? Ya, aku sama Azra burung biru. Kita kerja di burung biru. Nah, terus aku sekarang juga sambil master, tapi online di Austin, Texas. Ngambilnya data science dan lagi prepare buat ngambil S2 yang lain untuk jurusannya sangat jebrang. Ya. Dan apa ya? Apalagi ya perkenalannya? Oh ya, aku punya puppies total ada 6, semua lucu. Ini lucu banget, banyak banget Kak Vero. Iya, ada toy poodle, ada shih tzu, ada yorkie, ada pincer, semua ada. Oke. Yeah. Oke, jadi Kak Vero bakal menemani aku sebagai mentor. Next siapa ya? Tia deh. Azra, silahkan. Azra belum ngisi, Azra. Aku nggak bisa nulis karena aku lagi recording. Tulisin. Oh gitu, baiklah. Oke, baiklah. Kenalan aja dulu. Ya, Aku tulisin ya, aku tulisin. Boleh. Ya udah, perkenalan, salam kenal, namaku Nadira aja. Biasa dipanggil Azra sih, panggil Azra aja. Lulusnya dulu Fisika ITB, sekarang kerja bareng Vero. Kita duduknya sebelahan ya. Sama di burung biru juga. Terus kegiatan nggak banyak sih. Paling ngantor, nggak kayak Denise sama Vero lagi S2, gila keren banget sih. Aku paling seringnya kalau ngasih waktu kosong tuh main game sih, kayak sekarang lagi main Fire Emblem. Mungkin kalau ada yang tahu Fire Emblem di Nintendo Switch. Terus fun fact aku nggak suka wijen sih. Aku kalau makan wijen tuh mual, tapi kayak orang-orang tuh suka wijen, jadi aku suka tetap nyoba-nyoba gitu. Gitu. Suka wijennya dalam bentuk apapun, Dra? Iya, nggak suka. Aku udah nyoba juga kayak bentuk minyak tuh kayak berasa tetap mual. Baiklah. Lucu. Sedih nggak? Iya. Ya udah gitu sih.
Siapa nih? Ada fotonya, cakep banget. Oke, satu lagi dia Putri. Ya Putri, di manakah kamu? Halo, apakah Apa sudah kamu sudah bisa terdengar? mengisi? Bisa. Oke, Ini udah mengisi. perkenalan ya. Tapi sorry banget tadi telat karena laptop lagi tidak bisa diajak kerja sama. Cuman udah aman sih harusnya sekarang. Udah Oke, ngisi. Udah ngisi ini belum? Ya. Kalau belum apa? aku Kenapa bantu Kak? isi. Ini sticky notes-nya. Kalau belum aku isiin deh. Oke, boleh tolong diisikan. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Dia Putri, bisa dipanggil Dia atau Putri, terserah sama aja. Sekarang kesibukannya apa ya? Masih kuliah di salah satu universitas di Indonesia, jurusannya IT. Terus apa lagi ya? Oh, kesibukan lain mungkin sekarang lagi magang. Cuman sekarang lagi magang di tim data and analytics di salah satu consulting company di Indonesia gitu. Salam kenal semuanya. Thank you dia. Sibuk banget ya. Kemarin kayaknya pas summer club kamu Udah pindah. Udah pindah ya? Iya, kayak pindah-pindah ya. Kemarin yang ijo-ijo ya, sekarang udah agak ganti haluan gitu kan. Oh, ganti haluan ya. Ya, jadi aku dan dia ini kemarin ngajar di yang holiday club yang SMA. Terus kemarin dia intern di tempat lain. Aktif sekali guys mengikuti. Kak, nama diriku Azra, AZ pakai Z. Oh iya, nggak ada D-nya. Baiklah. Oke, thank you. Azra. Dunia sempit ya, kita kemarin baru ketemu. Iya, aku baru main sama Azra. Iya. Terus ketemu lagi di sini. 2 minggu lalu. Baiklah. Oke nih, rokis-rokisnya udah pada ngisi. Mungkin biar nggak terlalu banyak panjang-panjang, aku akan bacain aja satu-satu ya. Jadi di sini ada yang namanya Nina. Halo Nina, boleh salam dulu nggak? Halo, halo aja deh. Biar nggak panjang-panjang. Nina mana Nina? Aduh maaf guys, laptop gue suka error. Itu dia. Halo. Oke, jadi Nina ini lulusan ilmu komunikasi dan mau fokus switch karir ke data analytics. Wow, keren. Fun fact-nya, rumahku sering didatangi kucing. Kenapa mau switch karir ke data analytics, Nina? Gimana sih ini loading ya? Maaf guys, aku bacanya. Oke. Sebenarnya karena itu sih di kerjaan aku kan sering ngeliatin data yang udah disajiin, jadi aku lebih penasaran sih ini datanya gimana sih kok sampai sedemikian rupa gitu, visualisasinya sampai kayak gini kok bisa sih, jadi ya udah tertarik aja gitu. Oke. Sip, semoga nanti bisa nambah ilmunya ya. Amin. Amin. Oke, selanjutnya halo Ebat. Benar kan aku nama bacanya Ebat. Betul. Aku sekarang kerja di startup warna hijau yang baru IPO. Waduh, yang mana nih? Yang belanja atau yang ojek nih? Hebat. Yang ojek nih. Oh, yang ojek. Kita berarti dulu sister nih. Go Troops. Yoi. Enggak, aku nggak go troops. Aku nakama. Kespil kan gitu deh. Kespil ya. Oke, fun fact-nya kalau stres sukanya beres-beres. Ada ya orang kayak kamu ya? Stres beres-beres. Relax sih. Relaxing gitu kan. Iya. Bener. Ya, Marie Kondo gitu ya. Pasti juga tuh. Iya. Kalau stres makin berantakan ya. Kebalikan berarti, kebalikan. Baiklah, halo Ebat, keren sekali fotonya di depan Hogwarts. Kamu kuliah di Hogwarts. Aku mau kuliah di Hogwarts. Oke, next-nya. Bentar, aku geser dulu. Di atas dulu deh. Ini namanya Fadia. Halo Fadia. Sekarang lagi liburan semesteran sebagai mahasiswa informatika.
Iya, Halo, kamu mahasiswa informatika di mana? di Universitas Mercubuana, Jakarta. Oh, di Mercubuan. Aku juga dulu anak informatika, informatika sistem. Fun fact, aku kalau mau bubur nggak pakai kacang. Kenapa nggak pakai kacang? Nggak suka kacang. Aku nggak suka kacang. Kacang. Oke, selamat datang Fadia. Nextnya salam kenal, aku Aprilia Wahyu Putri. Halo Aprilia. Mungkin untuk mempersingkat waktu lagi ya guys, aku akan membacakan aja. Nanti halonya di chat box aja Aprilia. Ini aku tidak mau apa namanya menspesialkan yang tadi ya, cuman karena waktu. Oke, mahasiswa psikologi, fun fact, aku suka angka genap dan ukuran mata kanan kiriku beda. Suka angka genap, gimana ya suka angka genap itu konsepnya? Maksudnya gimana nih, dalam konteks apa suka angka genap guys? Bisa gitu ya, suka angka genap ya? Oke, halo Kak. Halo. Boleh on mic sebentar ya? Oke, boleh. Oke, iya. Perkenalkan semuanya, halo. Seperti yang sudah dikatakan Kak Denis tadi, aku suka angka genap. Semua hal itu aku suka tentang sesuatu yang simetris dan juga sesuatu yang genap. Karena yang genap itu jika dibagi dua biasanya kan habis, Kak. Yeah. Karena itu aku suka. Biasanya yang ganjil kan dia ada koma, ada sesuatu yang sisa. Nah, itu sedikit mengganggu seperti itu. Maka dari itu lebih suka angka genap. Tapi kan kalau kata kata siapa ya? Lupa. Katanya kalau berduaan genap itu yang ketiganya setan. Itu hanya konteks pacaran guys, gak boleh. Baiklah. Keren sih, lucu sih suka genap. Soalnya aku baru pertama kali kayak, oh ada yang suka angka genap. Jadi suka yang simetris lah ya, suka yang lengkap gitu. Nggak nyisa. Baiklah. Selanjutnya, halo, namaku Adel. Sekarang maba jurusan ilmu komputer. Fun fact-nya aku gak suka durian. Halo Adel, aku juga gak suka durian. Itu sama. Kan Adel, betul. Oke, next aku membaca-baca lagi di kanan. Halo, ada yang namanya Rizka. Kuliahnya di bisnis digital Unpad. Fun fact, aku gak suka burger. Wah, kenapa nih gak suka burger? Rizka boleh tulis di chat box ya, kenapa kamu gak suka burger, nanti aku keep up deh. Next ada Agnes, manusia dari manusia salah baca, maaf guys, mahasiswa dari BINUS Northumbria dengan jurusan graphic design. Fun fact, aku nggak suka pepaya. Ya aku juga nggak suka pepaya. Aku nggak suka durian, nggak suka pepaya. Sedih deh. Oke Agnes, halo. BINUS Northumbria nih berarti kamu nanti setengah di Northumbria gitu ya? Seru banget. Oke, nextnya, halo, ada Mona Lisa Natali dari UI, jurusan administrasi asuransi dan aktuaria. Fun fact-nya, aku nggak suka mam terong. Oh, dia nggak suka terong ya. Banyak yang nggak suka sayur dan buah ya di sini. Oke, halo Mona Lisa. Panggilannya apa nih Mona? Lisa? Lisa Blackpink mungkin? Nanti tulis di chatbox. Aku nggak bisa baca chatbox sekarang, tapi nanti tolong ya. Nextnya, halo aku Ica, jurusan teknik informatika lagi, konsentrasinya machine learning. Lagi intern sebagai data analis, DA. Oke, fun fact-nya Doya nyari kepusingan di Hacker Rank sama Besti. Ya ampun, sukanya ngoding guys di Hacker Rank. Oke, gak apa-apa Ica, keren kamu. Halo Ica. Nextnya aku Kia, maba teknik informatika. Aku lihat di sini banyak banget yang anak informatika juga ya. Suka nyari kepusingan bersama Besti. Oh ini bestinya Ica ya, berarti Kia dan Ica ini Besti ya, sama kalian ya. Baiklah, halo Kia dan Ica. Nextnya, halo nama aku Meisha Anandira. Aku baru lulus kuliah tahun lalu. Aku gak punya background di bidang STEM dan udah kerja. Gak apa-apa, kan namanya belajar ya. Fun fact-nya, suka anime dan hobi ngopi. Nanti yang suka anime dan hobi ngopi boleh ngelotok-otok Meisha. Next, namaku Safira atau Zia. Sekarang masuk akhir jurusan teknik informatika di PTS di Jateng. Halo, salam kenal. Fun fact, aku gak suka promah. Oh, kamu gak suka minum promah? Makanya jangan makan telat.
Vira dan Zia. Sama nggak boleh langsung tidur kalau habis makan. Aku juga pejuang sakit mah. Halo, namaku Dita. Sekarang lagi kuliah informatika juga di UPN Jatim. Fun fact, aku kurang suka sama udang dan kepiting. Wow, lucu juga. Kenapa nggak suka udang dan kepiting? Dita nanti tulis di chat box kenapa nggak suka. Atau tambahin di sini kenapa nggak suka udang dan kepiting. Selamat datang. Halo, nih aku bacain lagi. Namaku Viola, bisa dipanggil Vi. Sekarang masuk tahun kedua. Jurusan Manajemen Rekayasa ITB, MRI berarti ya. Fun fact, aku anak pertama yang lahir di RS tempat lahir. Wih, keren banget, kamu dapat medali atau apa gitu nggak? Kayak sebagai bayi pertama di rumah sakit tersebut. Keren, keren. Halo, Vi. Nextnya ada Vania dari Sistem dan Teknologi Informasi ITB. Terus lagi intern di salah satu invoicing company. Apa tuh invoicing company? Aku baru dengar. Nanti boleh kasih tahu ya. Fun fact, aku nggak bisa minum kopi. Oke, halo Vania. Wah, udah rame banget ya. Oke, ini page terakhir ternyata. Habis ini nanti kita mulai guys. Oke, salam kenal nih, ada yang namanya Anan. Halo Anan. Sekarang lagi tahun ketiga jurusan ilmu komputer di salah satu PTN di Jogja. Fun fact, aku nggak suka alpukat sama coklat. Kenapa nih Anan nggak suka alpukat dan coklat? Menarik, baiklah. Halo, ada nanti tulis chat box juga. Aku nyuruh orang nulis chat box semua ya, maaf ya guys. Karena durasi. Halo, salam kenal. Aku Gani, mahasiswa fisika murni. Halo Gani. Aku suka duduk berjam-jam depan laptop. Nah, ini aku udah baca nih kemarin di Discord. Duduk berjam-jam depan laptop nih memang. Dedikasi, Gani atau Ara. Ada yang namanya Disha, halo, mahasiswa IS, Information System ya berarti ya. Tahun kedua, fun fact-nya aku gak suka nonton horor atau thriller. Takut ya, Disha. Nonton Pengabdi Setan belum? Nonton dong. Oke, halo Disha. Nih Kak, hai Kak, namaku Tiwi. Saat ini udah bekerja. Salam kenal semua, fun fact-nya. Gak suka jambu. Oke, nah di sini berarti aku udah mengambil konklusi, kesimpulan bahwa yang hadir hari ini banyak yang gak suka buah dan sayur. Oke, nextnya ada Lala. Aku mahasiswa teknik informatika juga. Halo. Masuk tahun kedua. Suka begadang dan main make up. Oke. Kurang-kurangin ya begadangnya Lala ya. Karena itu tidak sehat. Nanti pas tua menyesal nih. Di umur-umur aku segini nih. Nextnya, halo aku Amal. Mahasiswa PTN di Solo. Jurusanku nggak ada data science related. Nggak apa-apa Amal. Karena sebenarnya data science tuh nggak usah ada hubungannya gitu. Tadi Kak Azra juga tadi jurusannya apa? Kak Azra? Fisika. Nggak belajar data science kan? Enggak, Oh ya. aku bisa. Tapi bisa. Oke, next ada Aisyah, Teknik Informatika UTM. Fun fact-nya aku suka mengarang. Kamu penulis ya Aisyah. Kenapa nih suka mengarang apa nih maksudnya nih? Oke, nextnya aku Rahma, mahasiswa matematika murni di Undip. Fun fact-nya aku nggak bisa makan buah kecuali diolah ke bentuk lain. Aku juga udah baca nih. Makanya tadi aku mau ngambil kesimpulan bahwa yang hadir hari ini tuh nggak suka buah. Oke, yang terakhir. Halo semuanya, aku Sari, mahasiswa jurusan komputasi statistik di salah satu sekolah kedinasan. Fun fact-nya tim bubur diaduk. Ayo, siapa yang di sini teman-teman tim bubur diaduk juga? Aku tim bubur campur aduk sih. Aku suka dicampur, nggak dicampur juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada preferensi gitu. Biasa nggak kepribadian ya berarti. Baiklah, nanti kalau misalnya belum pada nulis di sini, nanti nulis lagi. Besok kita get back. Oh, ada lagi nih. Waduh, ketinggalan satu ternyata. Halo, salam kenal. Ada yang namanya Lia. Sekarang baru masuk semester ketiga jurusan ekonomi. Pembangunan di salah satu PTN. Perfectnya aku bisa berjam-jam baca AU NCT kalau lagi gabut. Ya ampun, hobinya baca AU. Aku juga sih kadang-kadang soalnya lewat di Twitter kan. Terus kayak aduh can't help baca AU tuh kayak padahal aku tuh nggak tahu siapa gitu ya itu di dalam situ tuh aku nggak apalah gitu. Cuman seru aja cerita-ceritanya suka. Begitulah ya. Baiklah karena durasi jadi aku akan langsung mulai aja kelas. Tuh banyak yang can relate ya. Dulu tuh kayaknya kalau zaman aku tuh bukan AU guys, namanya fanfic doang. Terus nyarinya susah banget. Sekarang kayaknya di AU di Twitter kayak tiap hari ada AU guys. Aku baca AU tiap hari gara-gara lewat. Oke, karena waktu jadi mari kita mulai.
Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di kelas Data Science. Nah, untuk Summer Club Explorer ini formatnya memang agak beda gitu ya. Formatnya itu flip classroom, di mana nanti teman-teman itu udah dikasih modulnya duluan buat belajar sebelum masuk kelas. Jadi pas masuk di kelas sekarang hari ini, kita udah bisa bahas yang udah teman-teman pelajarin gitu. Agak beda sama yang waktu kita ajarin di Summer Club Holiday biasa. Karena untuk anak SMA mungkin butuh dijelasin gitu ya, butuh guidance dari guru. Tapi kalau teman-teman kan udah lebih dewasa gitu, udah bisa belajar mandiri gitu. Nah, mungkin sebelum kita ke Q&A, jadi hari ini kita akan ada beberapa activity di kelas gitu ya. Nanti akan dipandu sama Kak Vero hari ini. Cuman aku akan memandu dulu, kita akan memulai quiz. Jadi kita akan mulai kuis pakai Kahoot. Teman-teman pernah pakai Kahoot lah ya. Sebentar nih, aku bingung nih. Classic mode apa team mode? Classic mode. Bentar ya, lagi loading game pinnya. Nah kan teman-teman udah sempat baca ya di Thinkific ya teman-teman. Sorry, benar, maaf guys. Oke. Nih, udah ke share screen kah? Udah. Oke, silahkan teman-teman buka HP-nya masing-masing. Boleh ke Kahoot, play.kahoot.it. Gimana sih itunya? Website-nya namanya? Wah, udah yang masuk. Oke. Nah, boleh masukin game pin-nya di 155489. Ada lagunya nggak sih? Di aku tuh ada lagunya. Ada ya? Ada ciri khas ini makanya aku joget-joget juga. Oke, pantesan. Aku tuh kira kayak lagunya ke-share nggak ya? Kayak ada aku sendiri joget-joget. Kahoot.it. Oke, boleh masuk. Ada 8, 9, 10, 11. Ayo. Sini ada 35 harusnya. Jadi kita harus menunggu. Nanti di kuis ini ada sekitar 7 kuis. Nanti teman-teman udah baca materinya yang udah kita kasih gitu ya di Thinkific. Kita pengen ngetes sedikit nih, sebenarnya teman-teman udah sampai mana ilmunya gitu. Oh iya, boleh. Kalau ada yang kebelet banget, nggak usah hesitant ya, langsung pergi ke toilet aja guys. 23. Ayo, siapa lagi yang belum join nih? 4. Aku tunggu sampai 19.55. Iya, nggak apa-apa. Masih 24 nih, masih ada 10 orang lagi nih. Yuk, segera join guys. Yuk segera guys, supaya kita bisa ke activity ini. 55 489. 25. 26. 'Udah ngangguk nih. Ayo, ada lagi yang belum join, 6 lagi guys, ayo. 6 lagi ya. 26. Tadi mungkin yang sakit perut ya, bisa juga. Dia sakit perut, gak apa-apa, nyusul aja guys. Udah, kita coba mulai aja ya. Dulu, nanti yang lain boleh nyusul, tenangin tidak ada hadiahnya guys. Kelihatan kan ya?
Oke, manakah dari pilihan berikut yang merupakan subjek utama dari data science? Boleh langsung diisi? Nggak apa-apa, langsung join aja, Anan. Atau jawab dalam hati juga nggak apa-apa sih. Oke, 4, 3, 2, 1. Yang udah baca pasti tahu nih. Masih ada yang menjawab programming aja dan domain bisnis statistika aja. Tapi benar, jadi data science itu adalah kombinasi dari 3 domain berikut gitu ya. Jadi ada programmingnya, ada domain bisnisnya, sama ada ilmu statistikanya gitu. Jadi semua pilihan itu benar. Nggak apa-apa, nanti dibaca lagi materinya. Next. Oke, juara 1, Fai. Ayo Fai, apakah kamu bisa sampai akhir juara 1? 2, pendekatan analitik apa yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa ini terjadi? Jadi kayak kenapa gitu, kenapa hal ini tuh bisa terjadi, itu bentuk analisisnya itu apa namanya? Apakah analisis deskriptif, analisis diagnostik, analisis prediktif, atau analisis preskriptif? Oke, jadi yang benar itu adalah analisis diagnostik. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari gitu ya, kok apa yang terjadi itu bisa pakai analisis deskriptif, mengapa ini terjadi itu bisa analisis diagnostik. Kalau prediktif dan preskriptif itu kita mau lihat di kedepannya gitu. Jadi nanti kita ada beberapa pendekatannya. Jadi itu kayak prediksi apa yang bisa terjadi di depan sama yang apa yang bisa kita lakuin. Itu di prediksi dan di preskriptif. Nggak apa-apa, nanti dibaca lagi nextnya. Wow, ternyata Sari sekarang yang nomor 1. Oke Sari. Next. Manakah dari pilihan berikut yang tidak termasuk dalam metodologi data science menurut John Rawls? Wah, susah ya, ini ada ininya ya, ada diagramnya teman-teman. Kalau udah baca diagramnya baik-baik gitu. Oke, jadi di metodologi data science yang menurut John Rawls, kalau kalian baca di PPT itu ada jenis 3, ada 3 jenis gitu ya. Ada data collection, data requirement, data understanding. Sama satu lagi ada data preparation gitu. Jadi bukan data transformation tapi data preparation. Next, apakah Sari masih nomor 1? Wow, Sari masih nomor 1. Oke, Sari, Rahma, dan Ica sekarang top 3-nya di scoreboard. Next, library apa yang mau digunakan untuk analisis dan manipulasi data? Oke, wah ini udah lumayan nih, 14 orang menjawab benar, namanya Pandas. Oke, jadi teman-teman sebenarnya NumPy, Skit, sama Matplotlib itu juga sebenarnya digunakan untuk analisis dan manipulasi data. Cuman yang diutamakan untuk biasanya untuk merubah bentuk datanya, untuk melakukan ya manipulasi data gitu ya, itu biasanya kita menggunakan Pandas namanya. Gitu. Oke, next. Oke, nih. Sari masih nomor 1. Nomor 2 sekarang Ica, nomor 3 sekarang Tiwi. Next, nomor 5. Nah, itu. Fungsi apa yang digunakan dalam Python untuk mendapatkan n baris pertama? Yap, oke, ini udah banyak banget yang bisa ya. Jadi fungsi yang dipakai itu adalah head. Jadi head itu digunakan untuk memunculkan n baris pertama. Jadi n-nya itu nanti dimasukin ke dalam kurung tutup dan kurung bukanya head itu. Jadi mau munculin 5 data pertama berarti head dalam kurung 5. Kalau mau 10 berarti head dalam kurung 10. Tuh. Oh, Sari masih memegang throne. Sari, Nina, dan Tiwi sekarang. Next, 2
Pertanyaan terakhir. Apa contoh dari data nominal? Oke, contoh dari data nominal yaitu adalah jenis kelamin. Tuh, nah kalau misalnya nanti teman-teman boleh baca lagi gitu ya, kita punya beberapa jenis data. Jadi ada data nominal, ada ordinal gitu. Nah itu ada contoh-contohnya juga. Jadi kalau misalnya yang pertanyaan adalah nominal di sini, itu adalah data yang nggak ada urutannya gitu. Jadi iya atau tidak contohnya, itu jenis kelamin. Oke, Sari masih nomor 1, sekarang nomor 2 Rahma dan nomor 3 Ica. Pertanyaan terakhir, oke disuruh hitung min. Ini agak harus cepet ya, tapi harusnya bisa cepet sih, soalnya kayak tambah-tambahan aja kan. Teman-teman harus ingat min itu apa gitu dan gimana cara menghitung min. Wih, oke ada banyak yang jawab. Ya, jadi jawabannya 6,4. Jadi min itu apa? Min itu adalah rata-rata atau average biasanya dipanggilnya. Jadi cara ngitungnya adalah semua data yang ada itu ditambah, dibagi jumlah data yang ada. Jadi ini semua ditambah 2 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6, dibagi 1, 2, 3, 4, 5, dibagi 5. Hasilnya adalah 6,4. Oke, kita lihat podiumnya. Oh, ternyata nomor 3 adalah Tiwi. Congrats Tiwi. Nomor 2 adalah Mona Lisa. Dan nomor 1 siapa ya? Nina ternyata. Wah, ternyata ini ya. Semuanya tukar. Tadi malah Sari yang selalu di throne, tapi Sari nomor 4 ternyata. Oke. Oke, terima kasih teman-teman buat partisipasi dalam kuisnya. Oke, nextnya mungkin sebelum kita masuk ke activity, kira-kira Kak Vero butuh waktu lama kah atau bisa? Mungkin kita kayak 2-3 menit toilet break dulu atau kalian kalau mau ambil minum dulu kali ya. Boleh. Kita balik lagi 20.06 ya. Oke, jadi boleh toilet break dulu sebentar. Nanti kita balik buat activity ya. Nanti 20.06 kita balik lagi. Jadi teman-teman kalau ada yang mau pipis sambil minum, mungkin sambil nyemil juga boleh. Oke. See you in berapa nih? 2 menit. 2 menit. Ya, udah kelihatan ya.
Ya, kita bisa start sekarang. Udah pada balik belum? Oke. Nah, jadi aku sebelum mulai nanti kalau misalkan aku kecepatan, boleh unmute diri kalian terus interrupt diri aku. Terus kalau kalian punya pertanyaan, boleh juga unmute mic kalian terus tanya langsung atau kalian boleh taruh pertanyaannya di kolom chat nanti Kak Denis dan Kak Dia ataupun Kak Azra yang bakal bantuin jawab nanti ya. Kalau aku kecepatan tolong diinterrupt ya. Oke. Nah, kalian bisa start dengan mungkin kan kalian harusnya di Thinkific-nya udah dapat nih linknya. Jadi kalau kalian bisa split Gmeet-nya mungkin kayak half-half gitu. Jadi kalian bisa setengah di kanan atau di kiri Google Colab-nya, terus setengah lagi itu Gmeet meeting-nya. Jadi bisa sambil ikutan kayak misalkan ya penjelasan aku. Dan kalian juga bisa langsung hands on, oke? Kalau ada masalah tolong ini juga ya. Tolong dikasih tahu juga supaya dibantu sama tim. Oke. Nah, kalian cuma perlu masuk ke link yang udah dikasih di Thinkific. Mungkin Kak Dennis atau Kakak TA bisa bantuin copy paste ke Gmeet chat kalau misalkan ada yang belum tahu linknya. Nah, jadi Google Colab ini bakal jadi salah satu interface kita buat nyobain kita gimana sih ngerjain data science. Di sini udah ada beberapa petunjuk sebenarnya, tapi kita bakal kerjain satu-satu. Nah, kalau kalian lihat kode kayak simbol play ini, kayak play music ini artinya kayak kita bakal jalanin satu kotak ini. Jadi, satu kotak ini disebutnya sel. Satu sel ini dia punya kesinambungan dengan kotak lainnya, tapi kalau kita jalanin yang satu ini, dia cuma bakal jalanin dari ini adalah komen sampai print ini. Di kotak pertama tuh ngapain sih? Sebenarnya di kotak pertama tuh cuma ngejelasin, kalau kamu buat komentar, kamu bisa kasih tanda pagar sebelum kalimat apa yang kamu tulisin. Terus kalau misalkan kamu mau print sesuatu di code kamu, makanya kamu harus pakai function print. Nah, jadi kalau misalkan kita run di sini, kita run away aja di sini, dia bakal harusnya print aja kayak halo selamat datang. Nggak lama ya apa internet. Nah di sini sorry berarti internetku, karena ini komentar makanya dia nggak akan print, jadinya dia cuma akan print halo, selamat datang. Terus nih, kalau misalkan kita ketemu kayak gini lagi, gimana sih? Misalkan, halo, nama saya, ini bisa kayak misalkan nama saya Vero Nika, kayak gini. Jadi dia akan ngeprint, halo, nama saya Veronica. Nah, kayak gini. Itu yang pertama ya, jadi kayak apa yang kita bisa dapetin, yaitu gimana cara membuat komen dan gimana caranya membuat suatu output. Terus sekarang kita mau review. Ini ada yang masih error nggak ya? Buka ininya. Iya. Ada yang ini masih error. Go back ke Meet-nya. Oh, aman. Bisa di-run nggak ya? Oh iya ya, aku lupa ingetin. Jadi kalian kalau bisa jangan edit di sini, tapi di sini file kalian bisa di copy dulu. Jadi kayak kalian punya versi kalian sendiri. Jadi kalau enggak nanti kita berebutan. Betul. Masih loading ya, oke. Tapi aman ya di copy ya. Sama, oke, yang ini masih aman sih kalau gitu. Di copy dulu ya teman-teman. Oke, lanjut Kak Vera. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua.
bagian kedua mungkin kayak aku mau tanya-tanya dikit deh. Jadi kan kalau ini tuh ada tuh text type, numeric type. Text type itu string. Jadi misalkan kayak apple, jambu tadi, pepaya itu tipenya string karena kalimat kan. Nah, kalau numeric itu ada apa aja? Numeric itu angka, ada integer. Integer itu bilangan bulat. Jadi kalau float kebalikannya ada bilangan koma. Kalau kompleks apa? Biasanya yang kalau kamu ke kalkulator terus kamu bagi sesuatu atau kali sesuatu yang angkanya banyak banget, biasanya ada eksponensialnya atau kayak huruf E gitu kalau ingat belajar matematika, kayak bilangan kompleks di matematika. Nah, terus sequence type itu apa? Sequence type itu artinya kayak dia ada urutannya gitu. Jadi misalkan kita tadi punya integer, kita punya float, kita punya kompleks, kita punya string. Kita bisa punya satu data yang lebih dari satu. Kamu bisa bayangin sequence type itu kayak untuk list dan tuple kayak lemari. Jadi lemari 1 isinya apa, lemari 2 isinya apa, lemari 3 isinya apa, tapi itu dalam satu lemari gitu. Sorry, laci. Jadi laci 1 isinya apa, laci 2 isinya apa, laci 3 isinya apa, tapi itu adalah satu lemari. Itu adalah sequence type. Yang untuk kayak gini kita bakal detail di bawah. Terus kalau mapping type itu ada namanya dictionary. Itu kayak kita ngomongnya key dan value. Jadi misalkan nama aku Veronica, jenis kelamin aku perempuan. Namanya key, Veronica itu value-nya, terus jenis kelamin itu key, terus value-nya adalah perempuan. Nanti kita bakal lihat tuh, kira-kira dictionary data tuh kayak apa sih. Nah, set type juga ada set, ada frozen set. Set itu sebenarnya mirip sama tuple, tapi bedanya apa? Untuk si sequence type itu, kamu bisa bayangin kayak kalau misalkan lemari itu, kita bisa keluarin sesuatu, misalkan lemari laci pertama tuh aku taruh baju warna pink. Nah, kalau aku mau ganti isinya, itu aku keluarin dulu baju warna pinknya, terus aku masukin lagi baju yang lain, yaitu baju warna oranye. Jadi sekarang kalau ditanya, apa sih isi lemari pertama, yaitu laci pertama, yaitu si baju warna oranye yang tadinya pink gitu. Sedangkan kalau set type itu ibaratnya kamu punya lemari, terus habis kamu masukin baju pink tadi, itu langsung dilem ke lemarinya, ke lacinya. Jadi kalau misalkan kamu mau ganti isi dengan yang lain tuh nggak bisa karena bajunya udah ke lem gitu. Jadi malahan bakal rusak kan kalau kamu paksa tarik gitu. Nah, kalau Boolean type itu apa? Boolean type itu binary. Kalau masih ingat tadi binary itu apa? Binary itu sebenarnya kayak 1 dan 0, merepresentasikan yes or no. Tuh, terus ada lagi juga binary type. Binary type bisa byte array, bisa memory view. Nah, sekarang kalau misalkan aku mau tanya deh, aku lihat di sini ya. Kalau boleh, ini ya, tolong mute mic-nya. Nur Kurnia Pratiwi, aku mau tahu dong, kira-kira kalau misalkan jarak dari suatu tempat ke tempat lainnya, kira-kira tipe data yang paling cocok apa ya? Numerik. Ya, numerik. Nah, kan numerik ada 3 tuh. Ya, ada integer, ada float, ada kompleks. Kira-kira apa yang paling cocok? Ini bukan Kak. Yang in. Kenapa? Yang in. Yang integer sebenarnya bisa kayak, tapi kalau misalkan kita mau punya nilai yang lebih presisi, misalkan kita mau ada komanya gitu,
kita harus pakai float. Misalkan jaraknya tuh 64 kilo, sekian sekian sekian. Nah, itu kita bisa pakai float gitu. Bedanya di situ. Kalau integer itu karena kita bulat, jadi kayak nggak ada pecahannya gitu. Kalau misalnya 64 kilo ya 64 aja, ntar koma di belakangnya jadi koma 0 gitu, dibuang presisinya. Aku mau nanya deh satu lagi. Kalau misalkan nih Amelia Wibisono nih, kalau misalkan tadi tuh jenis kelamin, kira-kira tipe data yang cocok apa sih? Misalnya kayak perempuan dan laki-laki. Itu kira-kira apa tipe datanya? Atau jawab di chat. Amelia Wibisono. Halo, masih bareng kita nggak? Atau siapa nih yang mau volunteer jawab, boleh? Ya, string bisa. Terus ada kemungkinan nih satu lagi. Tadi kan ada tuh di quiz tuh. Tadi ada yang raise hand, Kak. Siapa tuh? Put. Nah, itu. Siapa tuh? Ya, nominal. Karena nominal cuma ada nggak diurutin kan. Dan karena pilihannya cuma perempuan atau laki-laki, kan tadi inget kan ada 1 dan 0. Karena cuma perempuan dan laki-laki, kita juga bisa pakai boolean gitu. Kita bisa bikin kayak, kita bisa simbolin nih, kalau perempuan 1, kalau laki-laki 0, kayak gitu juga bisa. Gitu. Oke, aku lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh ya, langsung tanya ya. Nah, sekarang kita mau coba nih, langsung pakai code-nya. Kamu boleh jalanin nih di sini. Nah, kalau misalkan X ini, berarti harusnya ada yang udah bisa nebak dong. Ini kan nggak ada koma-komanya nih, makanya dia pasti integer. Kalau misalkan kamu sebuah kalimat, nah string itu, kamu harus kasih kutip sebelum dan sesudah. Kayak kalau kita jalanin ini, yang satu adalah integer, yang KB adalah string. Terus kita mau buktiin nih, aku copy ini baru ya. Kalau misalkan aku mau kasih koma 1.87 misalkan, terus aku di sini kasih koma. Nah, jadi kalau misalkan kamu mau kasih lebih dari satu kalimat, kamu bisa kasih spasi, tapi yang penting tuh satu kalimat itu harus diakhiri dengan satu kutip dan di belakangnya tuh paling akhir satu kutip. Jadi bukan kayak gini ya, bukan kayak gini. Tapi gini juga bisa sih, sebenarnya kayak gini kita biasanya kasih apa. Cuma umumnya adalah kayak gini. Ini aku cobain sekali ya. Nah, tuh. Tapi karena ini juga aku harus tambah spasi jadinya kan, karena aku mau kasih spasi gitu. Kan repot tuh. Nah, mendingan jadi langsung kayak begini. KB C. Nah, lihat kan kalau misalkan kita ada komanya itu jadi ke float. Terus kalau misalkan mau string tetap dua kata, kalian bisa kasih spasi, tapi yang penting posisi kutipnya. Terus aku lanjut ya. Aman sampai sini? Bisa jalanin collab-nya? Masih aman ya? Aku lanjut. Kalau misalkan tadi kita udah tahu nih ada sequence kan. Nah, sequence tuh kayak gini. Jadi satu variabel, ini kita ngomongnya ini tuh variabel, ini value. Variabel itu kamu bisa bayangin kayak ember, value itu apa sih yang diisi dalam di ember itu. Jadi batasnya adalah sama dengannya.
Nah, jadi satu variabel ini isinya bisa lebih dari 2, tapi harus dikasih kurung. Bisa bentuk yang kurung, apa ya,